Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Sekolah Desa Payung University. Bersama saya Dharma Setiawan dan Di Nugroho. Kita akan membahas tentang social mapping ya. Social mapping desa yang tentu dengan isu baru ya. Jadi Mas Dwi ini menjadi pemateri pengantar lah. Ketika ada kepala desa, komunitas, bahkan ya dinas-dinas terkait, atau kemudian memang mereka-mereka yang punya kepentingan terhadap pemberdayaan desa, dibukakanlah bagaimana pemetaan sosial desa. Dan tentu diagnosis seperti ini berbeda-beda dari setiap peserta yang hadir di kampung kami di Payungi. Jadi selama mereka menginap 2 hari 2 malam ya, 2 hari 1 malam, atau biasanya ada yang 2 hari 2 malam, mereka akan melihat posisi mereka sampai di mana, dengan melihat potensi manusianya, dengan melihat potensi sumber daya alamnya, atau kemudian memang sebuah kebudayaan yang sudah tumbuh lama tapi kemudian mereka tidak sadari. Kalau membaca potensi alam itu kan sangat mudah ya, tapi ketika kita mendiagnosis bagaimana manusia-manusia yang ada di dalam sebuah masyarakat desa dengan kemampuan masing-masing, nah ini kan butuh dibedah, dipetakan, kemudian mereka bisa memiliki roadmap lah. Nah, kita masuk ke melihat realitas yang terjadi selama ini. SDM desa yang datang ke tempat kita ini seperti apa? Mayoritasnya seperti apa? Ya 2019 ya, sekolah desa itu dimulai ya. Dan ya memang dari sejak itu sosial mapping itu menjadi pengantar. Dan beberapa diantaranya memang ya kompleks lah. Artinya pengetahuan teman-teman yang datang ke Payung itu juga kompleks. Dan pemahaman tentang pemetaan sosial itu juga harus disampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Karena memang melihat SDM-nya sih. Karena pemetaan sosial ini juga dipengaruhi oleh ya iklim desanya juga ya, maksudnya iklim pengetahuannya, sosialnya bagaimana, dan kemudian ada penekanan enggak dari pihak-pihak terkait. Dan kalau melihat sumber daya manusia yang hadir di Payung ini ya hampir mayoritas memang mereka tidak mengetahui potensi yang ada di desanya masing-masing, baik itu potensi sumber daya manusianya, kebudayaan, alam, dan lain-lain. Dan saya pikir itu apa ya, itu terindikasi dari yang memang mereka itu tidak memiliki kepekaan untuk membangun desanya, atau memang dia tidak punya modal pengetahuan untuk mencapai itu ya. betul ya, sejauh ini memang seperti itu. Artinya ya dengan sumber daya yang sangat kompleks itu tadi ya, ada yang dari tamatan SMA, SMK, ya ada beberapa diantaranya memang alumni dari perguruan tinggi. Tapi meskipun alumni dari perguruan tinggi itu juga mereka ya untuk kepekaan ya. Kalau pas ini kan bilangnya keterpanggilan. Kalau kita kan biasanya bilang itu kesadaran. Itu memang kurang untuk membangun desa. Karena mereka ya tertarik untuk tinggal di kota. Karena mungkin ya mereka berpikir bahwa kalau hidup di kota itu akan lebih enak. Padahal kan tidak seperti itu juga. Nah, itu yang jadi apa ya? Jadi kendala awal bahwa pemetaan sosial ini tidak secara detail dilakukan. Dan itu juga membutuhkan ya energi yang lebih sebagai pengajar ya, sebagai pengajar, sebagai mentor ataupun sebagai apapun. Dan itu menjadi satu problem yang sulit lah diselesaikan.
dalam forum yang hanya 2 jam itu ya, 2 sampai 3 jam itu ya. Ya itu memang tidak cukup, tapi kita minimal memberi pengantar kepada mereka bahwa ada hal yang sebenarnya masih terus bisa digali. Terus gini, oke itu secara manusianya ya. Pernah nggak dari berbagai orang yang sekolah di sini kemudian sumber daya alamnya itu luar biasa? Ada beberapa di antaranya yang seperti itu Pak. Kemarin terakhir itu dari Cukuni, itu kan sangat luar biasa sekali. Tapi kan itu tidak didukung oleh sumber daya manusianya. Artinya potensi alamnya sangat luar biasa, tapi kemudian kreativitas dari anak-anak mudanya itu juga sangat kurang. Karena memang pengaruh dari ya lingkungan, pengaruh dari pengetahuan tadi itu, ya, itu sangat berpengaruh sekali. Dan mereka ya sejauh riset yang melakukan, ya mereka itu kebingungan apa yang bisa dibuat, dan pada akhirnya mereka itu mentok pada modal. Padahal kreativitas itu kan lebih dari uang. Kalau kita punya kreativitas yang lebih ya kita bicara modal bukan hanya uang. Dia punya skill itu juga modal. Dia punya alam yang indah itu modal. Bahkan manusia sendiri sebenarnya secara konstruk dia masyarakat yang sebenarnya itu kapital itu sendiri ya. Terus gini, kita kan nggak pernah tuh ke Liwa ya. Itu alamnya kan juga indah ya, 4 hari di sana itu luar biasa ya. Yang kemudian menjadi kendala apa? Apakah memang bisa dikatakan mereka memang belum siap dengan argumentatif yang bisa dikatakan terlalu daki-daki kitanya, atau kemudian kita terlalu ketinggian, atau memang selama ini diskursus tentang pengetahuan desa seperti ini hal yang baru bagi mereka ya? Kemungkinan iya Pak. Tapi setelah forum 4 hari itu saya melihat bahwa ya memang pengetahuan itu sangat berpengaruh. Tapi setelah kita kasih materi dengan berbagai macam perspektif ya, itu mereka mulai tersadarkan. Jadi beberapa di antaranya kan kami ngobrol di belakang, dan pada akhirnya oh iya ya, di tempat kami itu potensinya sangat luar biasa banyak sekali, dan itu tidak terkelola dengan baik ya, dengan sumber daya manusia yang terbatas, dan anak mudanya memang tertarik untuk meninggalkan desa karena mungkin tinggal di desa itu kan sesuatu hal yang minus lah ya. Itu yang jadi gambaran di Riau itu Pak. Saya lebih percaya mau dia yang di kota mau dia yang di desa, kita tuh harus punya energi berlebih membahas desa ini. Karena siapa lagi yang akan membahas desa, karena perguruan tinggi juga tidak ada jurusan desa. Saya ingat kata Pak Fahri yang dari Dirjen Advokasi Desa itu, Kementerian Desa, dia malam-malaman di sini menyampaikan desa itu jangan jadi halaman belakang pembangunan. Jadi desa itu mestinya jadi halaman depan pembangunan Indonesia gitu. Oh ya, kita ini pakai batik ini bukan karena rapi ya, karena dari kondangan tadi. Ya dari kondangan ya. Ya kita punya kaos ya. Biasanya kita pakai kaos santai gitu. Terus kita juga melihat bagaimana ternyata anak-anak muda desa ini tidak bisa mengendalikan medsos ya. Mereka pegang HP, ya kita keliling kemana di kabupaten daerah lain itu banyak yang udah beradaptasi dengan HP anak-anak mudanya ya. Tapi mereka tuh kekurangan spesialitas untuk mendayagunakan apa. Mungkin dia bisa bikin video, mungkin dia bisa bikin desain, mungkin dia copywriting, mungkin dia bisa mengelola website gitu. Ini kan satu problem tersendiri itu. Bagaimana itu dibahas di social mapping itu? Sebenarnya kan pembahasan itu masuk ke aset mapping. Artinya setelah kemudian ada pemetaan sosial kan kita tahu skill-skill yang dimiliki oleh teman-teman pemuda di desa itu kan kita akan ketahui kondisinya seperti apa, kondisinya itu bagaimana. Dan itu sebenarnya juga butuh ini juga sih Pak, kesadaran juga. Artinya gini, pengetahuan yang dimiliki itu juga akan berpengaruh bahwa kita bisa melihat apa dari desa itu. Dan kemudian setelah
setelah di mapping semuanya kita akan ketahuan kompetensinya seperti ini dan kemudian siapa yang tinggal di sana, subjeknya itu siapa dan yang dimiliki itu apa, skillnya itu apa. Nah setelah kita tahu skillnya masing-masing dan akhirnya kita bisa korektifkan. Sebenarnya kan tujuan lagi dari pemetaan sosial kita melihat kondisi sosialnya yang mulai terjadi seperti apa. Dan dari dia mulai berangkat menyadari oh ini yang kita lakukan gitu. Tapi untuk membangun sebuah kesadaran itu juga susah. Karena memang anak-anak ini yang sekarang itu yang mereka lihat adalah bagaimana mendapatkan royalti, bagaimana mendapatkan benefit yang ini bernilai ya. Dan kalaupun mereka dilibatkan dalam gerakan-gerakan sosial itu juga mungkin sebagian tidak mampu itu. Seberapa signifikan tingkat pendidikan muda desa terhadap pola kesadaran? Artinya apakah kemudian ada jaminan mereka yang kuliah itu kesadarannya lebih tinggi? Saya pikir sih nggak ada pengaruh juga sih. Nggak ada pengaruh. Kesadaran untuk membangun desa itu kan sebenarnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tapi kan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya. Artinya orang yang berpendidikan tinggi itu kan bukan berarti pengetahuannya lebih tinggi daripada orang yang memang tidak bersekolah gitu. Menarik ya. Ya kan seperti itu ya. Apalagi tentang desa ya. Betul. Orang kuliahnya belum tentu tuh membahas desa ya. Betul. Dan itu yang apa ya? Yang sering diutarakan di kelas pemetaan sosial. Artinya setelah sekian desa datang ke Padi ini ya, ternyata saya melihat bahwa teman-teman yang kuliah ini ternyata pengetahuan tentang desa itu juga tidak lebih tinggi loh dari teman-teman yang tidak kuliah. Ini kan jadi sebuah kesimpulan yang saya pikir ini sebenarnya apa yang salah, apa yang salah dengan pendidikan kita. Apakah kemudian pendidikan ini tidak mencoba menyelesaikan permasalahan sosial di desa ataupun yang lainnya? Ini yang jadi problem sih. Itu seperti masalahnya apa, dia belajar apa? Betul. Dia jauh-jauh pergi ke perguruan tinggi tapi kemudian dia tidak melihat bagaimana pengetahuan yang dia dapat dari perguruan tinggi itu kemudian bisa membantu desanya. Itu juga saya kira problem kita semua ya, problem kita semua. Misal begini, kalau kita ke Temiangan di Lampung Barat, Instagramnya Temiangan itu tinggi ya, tinggi karena memang dibantu dengan alam yang indah. Kemudian ada anak dari desa lain itu ngebuat itu. Nah anak yang asli dari kampung itu ternyata ngebuatnya juga kurang viral. Sama halnya ketika dulu kita gerakin Damraman itu kita tinggalkan itu 5.800. Terus masih kadang kita bantu. Tapi kalau anak mudanya sana juga tidak peduli, ya orang dari jauh yang peduli juga lama-lama ngapain? Kenapa yang akan melanjutkan? Pada akhirnya kan anak lokal yang tinggal di situ gitu. Nah, kesadaran antara kita memperjuangkan diskursus tentang sebuah desa ini seperti apa? Bagi saya relevan juga kalau kemudian memang pendidikan transformatif itu dihadirkan di sebuah kampung itu ya. Jadi bukan karena orang sekolah tinggi-tinggi kemudian baru pulang kemudian baru belajar desa, tapi ini seperti proses learning by doing kan. Orang yang entah dia kuliah enggak, tapi dia tuh memang punya forum rutin untuk membahas itu secara kontinu baik mingguan gitu. Seperti Pak Yuni kan nyawanya memang di pesantren wirausaha kan gitu. Nah, bagaimana cara mengajak mereka untuk menyadari ini loh yang penting ini adalah fase kita terus berproses juga learning by doing tadi. Ada kesadaran itu nggak dalam social mapping dan kemudian mereka melihat nggak ada gitu misal. Sebenarnya kalau itu kan masuk ke praktek ya. Kan kalau di pemetaan sosial itu ada praktek untuk menggambarkan situasional di desa masing-masing. Apa yang kemudian menjadi kendala, terus apa yang kemudian menjadi potensi, dan kalau merujuk pada anak-anak muda ini ya itu pasti akan dipetakan. Nah, perkaranya kan kalau di kelas yang memang 2-3 jam itu ya itu tidak cukup untuk mendeteksi semuanya. Dan pada akhirnya kan kita butuh volume lanjutan sebenarnya. Dan yang kita deteksi itu atau kita identifikasi itu kan hanya gambaran umum saja sih Pak. Dan beberapa di antaranya memang ya ada yang mengutarakan bahwa anak mudanya memang tidak memiliki kesadaran untuk membangun desanya. Dan kalaupun itu
kita menggelontorkan pendidikan transformatif ya, saya pikir itu sangat sangat perlu di desa ya, karena orang-orang desa itu kan ya secara strata pendidikannya kan juga masih rendah ya, dan kalau kita hadirkan sekolah desa ke atau kita tawarkan sekolah desa ke kepala desa itu kan sangat solutif kalau menurut saya ya. Karena kita akan memberikan pengetahuan tapi berbasis keinginan loh. Betul. Bukan based on project kemudian saya punya anggaran desa, saya pengen sekolah desa, kemudian dia kirim, dianya nggak belajar, saya kira itu nggak akan gagal juga. Betul. Kalau bentar, kita ingat Pak Ramno kan? Langsung Selatan. Saya kira secara pengetahuan beliau itu nggak kuliah, dan dia menyadari ngomong saya itu bukan orang sekolahan gitu. Tapi mental model beliau itu memang orang penggerak jauh sebelum sekolah ke sini. Nah, setelah kita kasih wawasan ya sedikit lah, hanya 2 hari kemarin menginap di sini, kemudian hari ini ternyata jalan pasar selaras itu jalan itu. Kemarin kita kasih penghargaan Pak Paingi Award ya, 4 tahun Paingi kemarin itu. Saya percaya tentang mental model manusia yang begitu gitu. Jadi kalau memang mentalnya memang sudah penggerak, diisi gagasan pun dia akan senang gitu. Dia memang mentalnya petarung gitu. Tapi tidak semua yang datang ke sekolah desa ini kan memang orang-orang yang mentalnya petarung. Nah gimana tuh? Aku dikasih materi dia asik main HP sendiri. Nah, gimana tuh? Kalau itu memang ada beberapa di antaranya memang seperti itu. Ketika kita masih di forum kelas itu ya, ada beberapa yang memang tidak tertarik dengan materi kita. Padahal itu kan juga menjadi refleksi sih. Materi yang kita sampaikan itu bukan kita mencekoki sebenarnya Pak. Itu menjadi sebuah refleksi. Dan kemudian setelah kita beri pengantar, mereka akan tersadarkan. Ya kalau Pak Dano bilang kan menjadi pemuda yang resah. Dan kalau kita pengetahuannya semakin tumbuh kan, pasti kita akan resah dengan kondisi sosial di masyarakat. Dan yang dilakukan oleh Pak Ramno kan sangat luar biasa ya. Ya bereksperience, dia selalu bereksperimen. Dia akan menemukan sendiri tuh. Betul. Refleksi pengetahuan, karena kan kita sebenarnya tidak mengajarkan total ya kan. Kita kan mental model manusia yang penggerak. Kalau kemudian 2 hari 1 malam di sini, kemudian memang ngajak lagi tuh mama diajak lagi sini, banyak itu mama diajak ke sini, dan beliau gerak dan kemudian sampai hari ini tetap punya jiwa petarungan. Saya kira yang penting bukan hasilnya sama gitu, tapi menjalani proses yang benar dulu sehingga dia akan punya wisdom sendiri, dia akan menemukan value sendiri, dia akan menemukan diferensiasinya sendiri. Nggak mesti semua kampung itu akan menyerupai ini ya, tapi saya percaya bahwa kreativitas itu menular ya, kreativitas menular. Dan social mapping ini kan mau nggak mau kita akan mengantarkan pada kondisi di mana dia mesti menyadari kaki itu segini loh. Kita pahitnya ngomong ya, kita ngomong pahitnya ngomong desamu tuh begini loh kondisinya kan gitu kan. Tuh mereka kemudian gimana tuh setelah mereka kadang ya jauh dah desa kami gitu. Pernah gitu ya seringnya. Betul. Beberapa di antara memang menggambarkan pemberdayaan itu seperti payung ya Pak. Artinya bisa nggak bisa mereka membuat pasar. Padahal pemberdayaan kan luas. Kita bisa melakukan dengan konsep apapun itu ya. Bukan hanya pasar tapi juga pariwisata. Membangun pariwisata, bumdes, kampung kerajinan, atau kampung pertanian kalau memang dia punya surplus tanaman yang memang dia beda dengan kampung lain, bahkan peternakan, bahkan ada kampung aglonema, kampung batik, ada yang kampung anggur, ya macam-macam lah ya, kampung lebah. Dan sejauh ini kan sudah terlihat orang-orang yang memang merefleksikan materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman itu kan terlihat ya, siapa yang pada akhirnya bergerak, siapa yang pada akhirnya juga berhenti gitu. Dan pada akhirnya mereka juga tidak memiliki gagasan, tidak memiliki konsep untuk membuat sebuah pemberdayaan di desa masing-masing. Apa karena tidak otentik atau memang awalnya mereka memang menyepelekan pengetahuan? Sudah tidak otentik dan menyepelekan pengetahuan? Saya tidak berani mengatakan itu ya. Tapi memang mungkin ya mereka menyepelekan ya. Oh ternyata begini saja ya. Tapi pada akhirnya kan mereka tidak bergerak. Iya.
teman-teman yang datang ke Payung ini yang pada akhirnya juga kembali ke desanya masing-masing kan pada akhirnya mereka tidak bergerak, tidak memiliki gerakan atau social movementnya. Dan pada akhirnya kan kita tahu siapa yang memang benar-benar hadir ke Payung ini dan benar-benar memiliki keinginan untuk perubahan itu. Dan mereka memang ingin jadi penggerak. Betul. Karena tidak semua orang kemudian dari konsisten bergerak gitu kan. Oke, terus saya agak naik nih beranjak nih ke persoalan bagaimana sih sebenarnya social mapping itu setelah kita tahu diagnosis kampungnya seperti itu ya. Kemudian kan kita sekarang juga sudah merevisi tuh kurikulum sekolah desa kita ya. Ada jenjang spesialis, jenjang mastery dan jenjang apa namanya generalis ya. Teman-teman yang menyimak video ini, spesialis ini adalah mereka-mereka yang di desa itu memang harus ada orang-orang yang bisa mengerjakan satu dua hal yang spesial dalam diri dia sendiri. Misal dia ngomongin gerakan, dia nggak punya skill, ya nggak usah ngomong gerakan. Karena dia kenapa kan nggak mungkin kita ngomong gerakan, dia nggak punya modal spesialisasi. Taruhlah dia hanya bisa ngedit video atau dia bisa nulis saja atau dia bisa mengerjakan sesuatu untuk mempromosikan kampungnya atau bisa punya skill tertentu untuk nge-branding kampungnya, mengerjakan kegiatan ekonomi kreatif gitu. Ini kalau satu orang pun nggak ada, ya repot tuh. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian mereka itu sudah ahli, spesialis dan dia tekun mengerjakan itu, dia akan menjadi ahli. Contoh, satu anak muda dia membuat akun media sosial desanya, dia hapus secara konsisten sampai setahun. Lama-lama kan yang paling ahli untuk ngomongin konten media Instagram untuk desanya kan dia naik ke master itu. Nah yang ketiga, setelah orang master itu ternyata dia mau mencoba mempelajari hal yang lain di luar konteks yang dia sekarang spesial dan master itu. Nah orang-orang yang mampu mempengaruhi orang, orang-orang yang mampu menggerakkan orang, orang-orang yang mampu belajar dengan berbagai macam skill-skill tertentu dengan variabel banyak tadi, atau dia tahu banyak tapi sedikit, ya kan, tidak mendalam, itu sebenarnya manusia generalis dan dia biasanya berpengaruh. Nah, posisi-posisi yang selama ini kita ketahui kan banyak kan, ya spesialisnya belum beranjak. Betul. Nah, tapi kan tidak cukup 2 hari 1 malam sekolah desa kemudian langsung membuat mereka jadi spesialis yang paten gitu kan. Kita harus nengok lagi 6 bulan kemudian kan kita turun tuh nengok pulang ke desa gitu. Dan kita melihat ya ada problemnya, konsistensi apa namanya, skill yang tidak diasah terus menerus setiap hari. Gimana tuh? Itu ya salah satu problem dari pemetaan sosial. Mereka tuh berpikir bahwa pemetaan sosial itu hanya dilakukan sekali saja. Tapi kan kalau menurut saya dan beberapa pengalaman, pemetaan sosial itu harus dilakukan berulang kali. Karena gini, untuk menjadi orang spesialis kan kita butuh konsisten ya, untuk belajar, butuh praktek, butuh experience dan lain-lain, dan pada akhirnya nanti akan naik level ke spesialis. Nah, sebelum naik level ke spesialis, biasanya anak muda ini bosan dan pada akhirnya kan keluar dari gerakan, keluar dari komunitas. Nah, pemetaan sosialnya akan menemukan individu-individu baru, personal baru yang mengisi pokok tertentu itu. Nah, uniknya pemetaan sosial kan ketika ada anak yang memang keluar dari komunitas, itu kita akan mencoba meregenerasi siapa yang bisa mengisi, siapa yang bisa mengisi. Nah, kalau pemetaan sosial ini kita hanya lakukan secara sekali, saya pikir gerakan akan cepat bubar karena kita tidak tahu siapa yang kemudian bisa kita ajak. Kita tidak tahu siapa yang memiliki kesadaran yang sama untuk membangun desanya. Untuk menjadi spesialis saja sudah susahnya seperti itu, apalagi kemudian menjadi mastery. Apalagi kemudian juga menjadi generalis. Saya kira malah generalis itu malah gampang, asal kemudian dia juga punya pengaruh ya. Manusia generalis itu kan sebenarnya sudah melewati fase spesial, pasti dia punya tuh kapasitas tertentu. Kemudian yang kedua dia memang disebut master karena dia memang konsisten. Kemudian generalis karena dia mulai menjadi orkestrator. Dia mulai melihat manusia-manusia ini dengan potensi masing-masing dan dia menjadi perekat komponen. Itu manusia generalis tuh.
Level kepala desa itu sebenarnya bisa jadi dia sudah sampai level itu. Tapi kan kembali lagi ini soal diskursus pengetahuan desa. Dia butuh imajinasi lain, dia butuh pihak eksternal, dia butuh orang lain untuk mendengarkan hal-hal baik. Sama seperti kita ini mentok bersama Pak Yungi. Yang kita dengarkan kan pasti orang yang lebih hebat dari Pak Yungi. Betul. Ya kan? Itu kesadaran kita bahwa kita ini juga nggak ada apa-apanya dibanding mereka-mereka yang sudah menciptakan perubahan lebih hebat dari apa yang kita kerjakan. Nah, kalau desa-desa ini juga nggak mau belajar seperti itu, anggaplah Pak Yungi akan menjadi role model mereka. Tapi kan saya yakin mereka bisa lebih hebat dengan ketika sudah ngomongin social mapping, mereka akan menemukan sendiri kehebatan kampung mereka dengan banyak praktek tadi. Nah itu yang terakhir saya tekankan juga. Artinya gini, di pemetaan sosial kan ada 4 kota tuh yang selalu saya sampaikan bahwa gini, ketika kemudian kita sudah melakukan pemetaan sosial, kita sudah tahu orang-orangnya, kita sudah tahu individu-individu dengan kapabilitas masing-masing. Nah kemudian kan apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian individu-individu ini bisa bergerak secara kolektif dan kemudian menemukan potensi di desanya itu apa. Nah untuk menemukan potensi desanya kan juga tidak mudah. Padahal kalau kita melihat misalnya kita ada agenda pulang ke desa, kita setelah datang ke desa itu kan kita tahu potensinya ternyata luar biasa dan itu tidak disadari oleh manusia-manusia yang hidup di desa itu karena memang pengetahuannya juga mungkin ya terbatas, terus imajinasinya juga terbatas. Lalu kemudian 4 kota itu selalu saya tekankan. Ada 4 kota itu adalah apa yang menjadi aktualnya, apa yang menjadi idealnya. Kota kedua adalah apa yang menjadi ideal. Saya contohkan ini. Idealnya pasar itu kan kalau menjadi Pak Yungi kan sudah menjadi role model ya. Pasar itu idealnya seperti Pak Yungi. Tapi setelah kita jalankan aktualnya bagaimana gitu. Nah beberapa pasar kreatif di kota kan sudah menyadari itu ya. Oh ternyata aktualnya tidak seperti Pak Yungi ini. Ini apa yang salah? Mungkin kita secara branding kurang, secara kekuatan kolektivitasnya juga kurang. Tapi kemudian apa yang jadi jawabannya itu apa? Setelah kita refleksi di kota kedua ya, setelah kita refleksi baru kemudian kita tahu jawabannya apa. Maka kemudian itu selalu berputar. Ide aktual terus kemudian refleksi dan kemudian jawabannya itu apa? Itu selalu berputar. Itu yang kemudian saya tekankan terus. Artinya jangan kemudian menjadikan Pak Yungi ini menjadi role model pemberdayaan di desanya masing-masing. Karena potensi dari desanya itu juga berbeda-beda ya. Wisatanya, budayanya, potensi alamnya itu kan berbeda-beda. Dan kemudian yang menjadi satu refleksi penting yang selalu saya sampaikan di akhir materi bahwa kemudian ya pemetaan sosialnya harus terus berlanjut. Kalau kita hanya sekali dan pemetaan sosial tidak berlanjut ya mungkin akan berhenti di tengah jalan, menyusuri. Ya meskipun tidak sekaku itu kita membahas pemetaan ya, tapi istilahnya ada refleksi lah ya, atau mereka tuh sejauh mana gitu. Terus gini, ini terakhir nih. Kita tentu ingin melihat bagaimana hasil dari social mapping itu menjadi hal yang benar-benar mewujud ya. Siapapun yang memang datang ke sebuah desa, social mapping itu paling enggak ingin melihat bagaimana kampung dia adalah kampung yang dia benar-benar tahu. Nah, ada hal penting sebenarnya menurut saya yang mereka harus kerjakan adalah kalau toh mereka tidak bisa membuat, ini kan soal seni juga pada akhirnya. Orang ngebahas tentang video kalau dia tidak punya nilai seni, videonya biasa aja. Tapi minimal kan orang bisa ngupload video karena ada HP. Orang bisa desain Canva, Pixelab, Corel dan sebagainya. Oke, itu juga soal seni juga sebenarnya. Kalau tak foto diambil langsung bisa juga, bisa. Tapi yang tidak bisa ditawan adalah storytelling sebenarnya. Kalau orang tidak bisa bercerita kampung dia seperti apa, siapa yang mau memahami kampung dia seperti apa? Nah, kekuatan penggeraknya yang menurut saya yang paling tidak bisa ditawan adalah dia bisa bercerita nggak kampung dia. Taruhlah dia nggak bisa nulis bagus. Nah ini dia bisa bercerita dengan bahasa sependek atau mungkin dia pakai omongan. Nah ini adalah dengan omongan. Atau kemudian dia nulis kayak seperti kita ini nulis terus ya. Pada akhirnya kan ini membentuk sebuah cerita menarik bahwa Payuni apa, seperti apa, mimpinya seperti apa, ada apa di dalam Payuni dan sejarah perjalanan Payuni kita yang tahu. Nah
di sesi terakhir ini saya ingin menanyakan seberapa jauh social mapping itu juga mempengaruhi sikap seseorang terhadap histori kampung dia. Social mapping itu sebenarnya kita menggali ya sejarahnya ya, menggali kondisi sosial politiknya, sosial ekonominya. Artinya sebenarnya ya social mapping itu sangat kompleks, lengkap dan detail, butuh pengetahuan yang komprehensif gitu. Bisa dibilang pengetahuan yang sangat yang melebihi perguruan tinggi lah. Tapi kan kendalanya sampai sekarang ya sumber daya manusianya memang belum bisa menerima itu sih. Jangan memang mereka tidak pernah punya cerita tentang kampungnya. Bisa jadi. Atau mungkin gini, mereka tuh kehilangan kepercayaan diri. Oke. Bisa jadi itu menjadi problem yang belum selesai. Mereka masih apa ya? Mereka itu selalu berkaca dengan kota. Bisa jadi seperti itu. Artinya pembangunan. Atau cara berpikir mereka memang selama ini dipengaruhi oleh lifestyle-nya orang kota. Dia bisa tahu Slebeo itu tahu dia, si Jakarta itu ceritanya tahu dia, tapi bagaimana memviralkan kampungnya dia nggak ngerti gitu. Ya seperti itu. Ya mungkin nanti kalau teman-teman yang ada di desa memang tidak punya keinginan untuk membangun desa ini, ya jangan salahkan industrialisasi itu masuk ke desa. Itu kan banyak tuh, kayak semen, pabrik semen di Kendeng itu kan contoh dari beberapa. Pada akhirnya akan merusak semuanya. Pada akhirnya akan merusak lingkungan, yang sosialnya, dan revitalisasi desa itu tidak bisa dilakukan ketika itu sudah terjadi ya. Tapi saya pikir pemetaan sosial ini akan menjadi pengantar yang bisa merefleksi. Bahkan mereka bangga akan kerja di perusahaan semen itu, padahal itu ada masanya 30 tahun lagi, kemudian anak-anak cucu mereka udah nggak bisa lagi karena itu udah rusak alamnya. Mereka bingung membangkitkan lagi sebuah alam yang bagus. Jadi mereka mau sejahtera hari ini, tapi relevansi untuk 50 tahun mendatang, 30 tahun mendatang belum tentu akan bisa diwariskan. Tapi kalau peradaban desa ini kan peradaban wisdom. Kata Pak Sigih, itu tadi bangsa-bangsa pemenang itu sekarang sudah dikalahkan bangsa-bangsa digital kan. Jepang, Jerman sudah dikalahkan Cina muda dan kemudian Korea gitu. Nah, tapi sebenarnya kita nggak perlu melompat seperti mereka. Mereka akan mencari kita lagi yang sebenarnya wisdomnya sudah pernah banyak, masih banyak ya. Bangsa Nusantara ini wisdomnya kan banyak ya. Kita masih bisa ngomong sejahtera alam dan sejahtera manusia. Nah, kita sekarang lagi terperangkap nih dengan imajinasi 4.0, 5.0, digitalisasi. Tapi kemudian kita lupa bahwa orang tuh bisa hidup tanpa digital. Tapi orang tidak bisa hidup kalau alamnya rusak sebenarnya kan gitu. Nah desa kan, diskursus desa ini kan masih punya kekuatan alam yang dasar. Mereka masih bisa makan lah. Orang pandemi juga banyak yang pulang ke desa karena di desa pangan masih ada gitu. Nah mudah-mudahan social mapping terus menjadi satu dimensi proses bagi mereka, dan ini pengantar yang memang tidak sederhana sekali dua kali ya. Oke. Bahkan kalau bisa dibilang pemetaan sosial ini kalau kita bisa bicara panjang itu bisa sehari itu Pak. Karena kita bisa merefleksi banyak hal. Dan mereka kan bercerita sendiri sebenarnya. Nah, pemetaan sosial kan kita melibatkan masyarakat. Ya seperti Pak Dara bilang, metode yang kemudian sering digunakan kan PRI, Participatory Research and Action. Yang sebelumnya kan Rural Action. Artinya kita melibatkan masyarakat. Bukan berarti kita menjadi penggerak dan kemudian kita melakukan justifikasi. Tapi kan kemudian pentingnya pemetaan sosial kan kita melibatkan masyarakat untuk melihat mereka menyadari posisi mereka di mana kan. Nah itu yang kemudian belum dilakukan sampai saat ini. Apalagi yang datang di sini kan hanya perwakilan, belum semua masyarakat. Artinya social mapping ini juga harus dihadirkan juga di tengah-tengah desa itu sendiri kan. Dan pemahaman tentang pemetaan sosial atau social mapping ya harus dipahami dengan benar ya. Ketika mereka dikirim ke Pak Yudi, padahal mereka juga harus punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu ke teman-teman di kampungnya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini obrolan ringan-ringan saja dulu, tapi yang ringan ini ternyata awal mula kita akan menemukan yang berat gitu.
social mapping ini tidak sederhana yang kita bayangkan, perlu banyak pikiran banyak orang, tapi kadang pikiran banyak orang kan juga makin ruwet gitu, makin banyak orang makin ruwet gitu. Tapi itu harus sesuatu yang didalami, bahwa radiasi pemberdayaan itu memang harus meluas, bukan malah makin menyempit gitu. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.